Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Relvi, Almaduyanti, Kartina, Pilda, dan Muhammad Lutfi. Pada tugas ketiga kali ini membahas mengenai language and perception. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian persepsi atau perception. Persepsi atau perception merupakan konsep yang sangat penting dalam psikolog. Melalui persepsilah manusia memandang dunianya. Apakah dunia terlihat berwarna cerah, pucat, atau hitam? Semuanya adalah persepsi manusia yang bersangkutan. Dalam pembicaraan antar individu, seringkali kita simak kata persepsi yang terselip di dalam pembicaraan tersebut. Akan tetapi, masih banyak yang belum memahami arti dari persepsi itu. Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus dapat diproses pengenderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Proses kognisi dimulai dari persepsi. Banyak ahli yang mencoba membuat definisi tentang persepsi. Berikut diantaranya. Yang pertama, Bimo Walgito. Persepsi merupakan proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenal dirinya sendiri dan keadaan di sekitarnya. Yang kedua, Davidoff. Persepsi merupakan proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisme atau individu sehingga didapat sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Yang ketiga, Bauer mengatakan bahwa persepsi ialah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan individu. Yang terakhir, menurut Gibson, persepsi merupakan suatu proses pengenalan maupun proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Toha 1993 berpendapat bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri baik sosial maupun fisik. Sedangkan Robbins tahun 2003 berpendapat bahwa meskipun individu-individu memandang pada satu benda yang sama, mereka dapat mempersepsikannya berbeda-beda. Ada sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan terkadang memutarbalikkan persepsi. Faktor-faktor ini dari pelaku persepsi atau perceiver, objek atau dipersepsikannya, konteks dari situasi di mana persepsi itu dilakukan. Proses persepsi dan sifat persepsi. Sebelumnya telah dipaparkan definisi dari beberapa ahli dan berikut adalah penjelasan mengenai proses persepsi dari beberapa ahli. Menurut Alport, proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman cakrawala dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala adalah memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu. Dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku di individu terhadap objek yang ada.
Sedangkan menurut Walgito menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut ini, yaitu tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulasi atau alat indera manusia. Sedangkan tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologi, merupakan proses diteruskannya stimulasi yang diterima oleh reseptor atau alat indera melalui saraf-saraf sensoris. Dan tahap ketiga merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu terhadap stimulasi yang diterima reseptor. Sedangkan tahap yang keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Hubungan persepsi dengan sikap atau perilaku. Sikap merupakan aspek dari persepsi. Sikap terbentuk dari stimuli seseorang yang kemudian menjadi sebuah persepsi. Sikap ataupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi karena adanya persepsi. Stimuli yang diterima oleh tiap individu tidak selalu sama sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda antar individu. Itulah sebabnya sikap setiap orang berbeda-beda.